Selamat datang di channel ini. Sebelum menonton, kalian harus subscribe dulu ya, supaya kami lebih semangat untuk membuat video yang lebih bagus dari video-video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog. Jadi vlog kali ini masih berada di Kabupaten Jombang. Kita akan mengeksplor tempat-tempat yang mungkin belum pernah teman-teman kunjungi. Kita akan kunjungi dan kita akan infokan ke teman-teman supaya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman berlibur di akhir pekan ini. Kali ini Jadi Vlog berada di Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Kita akan menuju ke sebuah tempat yang kabarnya di tempat ini terdapat mata air yang dulunya sangat vital di daerah sini. Karena mata air ini merupakan mata air yang terbesar dan digunakan masyarakat sekitar untuk pemandian. Kira-kira seperti apa tempatnya sekarang? Kita akan ke sana sekarang, jadi jangan skip iklannya, tonton terus sampai habis di Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog. Kita sudah sampai di pintu masuk Warna Wisata Sumber Boto. Memang banyak sekali perubahan ya setelah dulu terakhir kali kesini beberapa tahun yang lalu. Tidak seperti ini ya. Sekarang sudah lebih baik dan sudah ada loketnya. Kalau dulu seperti pakai karcis biasa gitu teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, perjalanan dari pertama kali kita masuk di papan sumber botonya sampai ke posnya itu agak sedikit jauh teman-teman ya, kurang lebih 4 km. Untuk harga tiket masuknya dewasa dan anak-anak itu Rp8.000, untuk karcis parkirnya Rp2.000 untuk motor dan juga Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Perjalanan masih diteruskan, jadi dari pos tiketnya tadi itu masih kita akan lurus terus menyusuri jalan-jalan makadam. Jadi tidak mulus seperti jalan yang tadi ya. Ini sudah lebih baik dari yang dulu pertama kali kami kesini, tapi juga tidak bagus banget gitu ya. Jadi ini adalah jembatan yang sempat menjadi tempat
foto-foto buat dari pengunjung yang datang ke sini, tapi sekarang keadaannya mungkin catnya sudah pudar dan mungkin belum ada permajaan lagi ya. Nah, dari sini kita akan belok kiri. Di sepanjang jalan ketika dari pos sampai kita mau menuju ke warna wisatanya ini merupakan hutan yang masuk dalam kawasan perhutani. Jadi tidak heran ya teman-teman, pohon-pohonnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Jadi dari pos kita tadi itu kita masih masuk lagi, kita akan cari tempat parkirnya di sini teman-teman. Kita sudah sampai di kawasan Warna Wisata Sumber Boto. Sebagai info buat teman-teman, Sumber Boto sendiri terletak di Dusun Tempuran. Mata air Sumber Boto adalah sumber mata air terbesar yang dulunya digunakan sebagai tempat pemandian masyarakat setempat. Sejumlah sumber sejarah menyebut setelah proklamasi atau ketika Belanda dan Sekutu menginvasi kembali wilayah Indonesia, Sumber Boto menjadi tempat pergerakan organisasi Angkatan Muda Kehutanan yang terdiri dari Korps Karyawan Kehutanan. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini setelah kita masuk ke dalam. Di paling depan kita akan disambut oleh gapura dan juga ada tulisan-tulisan nih, ada juga taman oyot, musola, ada kedai makanan, ada outboundnya juga, dan kita akan menerapkan juga nih protokol kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan dan juga pakai masker teman-teman ya, karena ini masih di masa pandemi. Kalau di tempat lain cuci tangannya pakai air biasa, ini adalah air langsung dari mata airnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di sini cuci tangan, kalian akan betah berlama-lama untuk cuci tangan karena airnya segar. Tapi jangan diminum ya. Di sebelah kiri kita akan menemukan peta lokasi di mana tempat ini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi buat teman-teman yang mau mengeksplor semuanya, kalian harus wajib juga membaca peta lokasinya ya. Jadi jika kalian berkunjung ke warna wisata atau wisata alam, yang perlu diperhatikan adalah cuaca teman-teman. Kalau misalnya kalian berkunjung ke hutan-hutan seperti ini, jika hujan yang lebat, kalian tidak disarankan untuk tetap tinggal di wisatanya ya, karena berbahaya sekali, bisa tumbang pohon atau bisa kena angin kencang ya, jadi sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya hujan lebat, kalian disarankan untuk segera meninggalkan tempat ya. Di sebelah kanan dan kiri ada kolam renang dan juga ada bumi perkemahan. Untuk kolam renangnya sendiri ada dua macam nih. Jadi untuk anak-anak dan juga untuk dewasa. Untuk harga tiketnya sendiri itu 7.500 untuk masuk kolam renangnya per orang ya teman-teman. Nah, kita akan jalan-jalan dulu di sekitar pemandiannya atau sumber mata airnya. Jadi kawasannya itu masih asri dan khas hutan banget gitu ya. Jadi dengan pohon-pohon besar dan juga dengan suasana yang tenang, cocok sekali buat teman-teman yang mau menikmati udara yang sejuk dan juga melepaskan pikiran yang penat karena pekerjaan.
Yang ada di depan kita ini adalah sumber mata airnya yang kita sebutkan tadi yang bernama sumber Boto. Jadi itu adalah sumber mata air terbesar dari beberapa sumber mata air yang ada di kawasan ini. Sumber mata air ini mengaliri kolam-kolam yang ada di sebelahnya dan juga mengairi sawah-sawah yang ada di sekitar tempat ini. Jika dilihat, sumber mata air ini seperti tidak bergerak ya, tapi ternyata sumber mata air ini tetap mengalir dari dulu sampai sekarang, walaupun sudah berkurang debit airnya. Seperti yang bisa dilihat, sumber airnya mengalir deras ya. Lagi di video aja. Ketika kami berada di sini, pengunjungnya tidak terlalu ramai karena mungkin masih pagi dan juga masih di masa pandemi. Selain kita bisa menikmati suasana khas hutan yang masih asri dan juga untuk menikmati kolam renangnya juga dan sumber mata airnya, di sini kita juga bisa belajar sejarah nih teman-teman. Karena di tempat ini juga berdiri sebuah tugu yang merupakan tugu untuk menghormati pahlawan-pahlawan yang gugur pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang sudah kita ceritakan di awal bahwa Sumber Boto ini menjadi tempat pergerakan organisasi Angkatan Muda Kehutanan yang terdiri dari Korps Karyawan Kehutanan. Tanggal 24 Agustus 1947, pergerakan itu resmi dibentuk dengan nama Pasukan Wanara di Sumber Boto, Jombang. Berjumlah 39 pasukan dan dikomando pasukan kehutanan yang berada satu divisi di bawah pimpinan Sudomo dan Sukiman. Dalam menghadapi invasi dari Belanda dan sekutu, para pasukan Wanara di Sumber Boto memanfaatkan sisa-sisa senjata peninggalan kolonial Jepang di Jombang dan sekitarnya, khususnya di daerah dekat pabrik gula Cukir yang dulu menjadi basis utama tentara Jepang ketika menginvasi pondok pesantren serta sumber gula tebu lainnya di Jombang. Selain itu, Sumber Boto juga menyimpan banyak peninggalan senjata, terbukti dengan ditemukannya bom seberat 500 kilo di sungai. Pasukan Wanara saat itu berusaha mencari senjata berupa bom, granat, dan peluru untuk diambil mesiunya, kemudian dikumpulkan dan dirakit ulang menjadi sebuah senjata baru dengan alat seadanya. Ketika para pasukan Wanara mencoba merakit bom seberat 500 kilo yang ditemukan untuk diambil mesiunya dengan cara ditata, tiba-tiba bom meledak hingga akhirnya 5 pasukan Wanara gugur. Mereka adalah Sugondo, Komando Seksi 1, Kajas Komando Regu Persenjataan, Jauji anggota Regu Persenjataan, Suwaji anggota Regu Persenjataan, dan Tasmijan anggota Regu Persenjataan.
Peristiwa itu terjadi 1948 silam. Sujarwo selaku pemimpin batalion 3 pasukan Wanara selamat karena letak beliau berjarak 15 meter dari titik ledakan. Untuk mengenang peristiwa itu, atas perintah Suhando Sastrosadarpo yang menjadi komando batalion 4 pasukan Wanara dan kepala Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur, didirikan Monumen Perjuangan Pasukan Wanara dan diresmikan pada tanggal 19 Juli 1970. Itu dia tadi sedikit cerita sejarah yang ada di Sumber Boto yang berupa tugu atau monumen pasukan Wanara. Buat teman-teman yang mau kesini, boleh banget kesini untuk sekedar berenang atau menikmati udara khas dari hutan. Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sini sudah cukup lengkap, mulai dari ada kolam renang, ada tempat ganti, ada toilet, ada musola. Juga ada kedai-kedai makanan yang siap kalian kunjungi untuk menikmati makanan-makanan khas dari Kabupaten Jombang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tetap di Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang lebih seru dan juga lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jadi Vlog, semua orang bisa ngevlog.